Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas limpahan rahmat dan nikmatnya malam hari ini kita bisa hadir di masjid, sholat maghrib berjamaah, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, mohon juga bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan makalah yang pertama dari bab rubai, bab yang isinya 4 poin nasihat. Malam ini kita akan memasuki makalah yang kedua dari bab rubai. Langsung saja saya bacakan. Wal maqalatu tsaniyatu an ba'dil hukama'i. Makalah yang kedua dari bab Thulathi ini merupakan makalah dari sebagian ahli hikmah. Apa pengandikannya? Arba'atun hasanatun, ada 4 kebaikan, walakin arba'atun minha ahsan, tetapi ada 4 hal lain yang lebih baik. Jadi ada 4 hal yang sudah baik, tapi ada yang lebih baik lagi dari 4 hal tadi itu, ya. Apa itu? Al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Rasa malu dari seorang laki-laki itu baik, tetapi rasa malu dari orang perempuan itu lebih baik lagi. Itu yang pertama. Wal adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal
umara'i ahsan. Yang kedua, adilnya setiap orang itu baik, tapi adilnya umara, penguasa itu lebih baik. Wat taubatu minasyaikhi hasanatun walakinnaha minasyabbi ahsan. Yang ketiga, taubatnya orang yang sudah tua itu baik ya. Tetapi taubatnya orang yang masih muda itu lebih baik ya. Lalu wal judu minal aghniyai hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Dan kedermawanan dari orang yang kaya itu baik ya. Tapi kalau ada orang fakir kok dermawan itu lebih baik ya. Jadi ada 4 poin ya, yang sebenarnya 4 poin yang pertama tadi sudah baik semua ya, ada yang buruk ya. Tapi yang disebut kedua itu lebih baik dari yang disebut pertama ya. Nah sekarang mari kita coba untuk bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kita coba bahas ya sekarang ya dengan penjelasannya dari Imam Nawawi ya. Jadi sekali lagi makalah yang makalah yang kedua dari bab rubai, bab yang isinya 4 poin ini adalah merupakan pengandikan dari sebagian hukama, ahli hikmah. Ya. Arba'atun, ada 4 minal khisali, dari beberapa hal ya. Hasanatun, itu baik. Ya. Jadi ada 4 hal yang baik. Lah yang baik itu sendiri apa ya? Yang disebut dengan hasanah itu apa? Ini Imam Nawawi memberikan penjelasan, wahwa, adapun yang disebut dengan hasanah atau kebaikan, ma adalah hal, barang, yata'allaqu bihi al-madhu, yang berkaitan dengan kebaikan itu pujian, fil ajili, di dalam dunia, wathawabu, dan juga ada ganjaran fil ajili, nanti di akhirat ya. Jadi menarik ya, al ajil itu yang sekarang ini dunia berarti, wal ajil itu nanti akhirat maksudnya ya. Jadi yang disebut dengan kebaikan itu adalah merupakan hal yang di dunia ini kalau orang melakukannya itu sudah mendapatkan pujian ya, pujian dari orang dan juga pujian dari Allah, pasti dipuji itu orang yang berbuat kebaikan itu. Nah, di samping mendapatkan pujian di dunia, nanti di akhirat mendapatkan pahala, itu kebaikan ya. Nah berarti kalau gitu kebalikannya ya, kebalikannya itu berarti kalau keburukan itu ya, kalau di dunia ini mendapatkan celaan, sementara nanti di akhirat mendapatkan siksaan. Wah itu jangan sampai ya. Makanya kita harus berbuat yang hasan ini atau hasanah ini, jangan berbuat yang tidak baik ya. Nah, walakin arba'atun minha ahsan, tetapi ada 4 hal yang lainnya lagi yang berkaitan dengan yang 4 tadi itu lebih baik ya. Al haya'u, yang pertama malu,
minar rijali, dari laki-laki, hasanun itu baik, walakinnahu minal mar'ati ahsan. Ya. Tetapi yang namanya malu dari seorang perempuan itu lebih baik. Ya. Nah, malu sendiri ini oleh Imam Nawawi diberikan definisi begini. Yang disebut dengan al-haya itu wahwa, maksudnya adalah inqibadun nafsi. Ya. Inqibad itu kalau dalam bahasa Jawanya itu mengkerut. Mengkerut itu ya mengkerut ya. Mengkerut itu ya menjadi kecil ya. Mengkerutnya jiwa, mengecilnya jiwa, min syai'in, dari sesuatu, hadaron, karena khawatir atau takut, anil laumi fihi, dari celaan di dalamnya. Ya. Jadi rasa malu itu ternyata definisinya seperti ini ya. Jadi malu itu adalah mengkerutnya diri kita ini, mengecilnya diri kita ini, karena khawatir, takut mendapatkan celaan dari orang lain. Ya. Ya. Orang biasanya kalau menyombongkan diri atau membanggakan diri itu kan lalu tidak mengkerut, tapi apa? Mengembangkan dada, membusungkan dada kan ya. Nah, kalau orang malu itu biasanya ya menunduk, mengkerut itu ya. Ini bahasa kiasan tentu saja, bukan kok lalu jiwanya menjadi kecil itu ya, enggak. Ya ini mengecil dalam arti simbolik, artinya menjadi ya akhirnya karena dia itu takut atau khawatir dicela orang ya, itu kemudian orang yang malu kemudian tidak mau mengerjakan sesuatu yang kemudian dia merasa malu itu. Ya. Nah ini menyangkut dengan apa saja itu ya. Bisa dari mulai hal yang kehidupan sehari-hari itu kan begitu kita ya. Wong kadang-kadang misalnya kita misalnya mau mengerjakan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak senonoh itu, pasti kita khawatir lah. Wah nanti kalau saya melakukan itu ya, kalau ketahuan orang ya mesti dicela lah ya, dihina atau dipaido ya. Akhirnya tidak mengerjakan ya. Karena malu itu. Ya, karena malu ya. Apalagi kok sampai begitu ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu loh, maaf Bu ya. Mau kondangan pakai baju yang apa misalnya? Apa Bu misalnya Bu? Yang sudah kekecilan misalnya itu. Itu mesti khawatir dicela orang tuh ya. Kira-kira kalau sudah khawatir jadi dipakai enggak Bu? Ya enggak, malu ya. Malu seperti itu malu ya. Sederhana sekali malu itu ternyata ya. Ya. Wah, rak pantes nanti dipoyoki orang, nanti dilokirang ya. Atau enggak usah kecilan lah. Warnanya enggak match saja itu kadang-kadang ibu-ibu malu itu kok ya. Malu, akhirnya enggak jadi kok, enggak dipakai kok ya. 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 Makanya kalau Masya Allah ya, mau kondangan itu kan pakai yang mana ya, ini dicoba, wah kok enggak pas, ganti yang ini, enggak pas, ganti yang ini enggak pas. Itu rupa-rupanya hanya karena persoalan apa tadi? Khawatir dicela orang, khawatir dipaidu orang, ya, khawatir dirasani orang. Nah itu malu itu, rasa malu itu seperti itu. Ya. Lah nuwun sewu ya. Sekali lagi ya, malu itu ya, malunya laki-laki itu baik sudah, apalagi kalau malunya perempuan itu tentu saja lebih baik ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang yang namanya rasa malu ya, itu memang penting ya di dalam kehidupan kita itu.
Ya, dalam Islam malu itu sampai ditempatkan sebagai cabang dari iman. Ya, saking pentingnya malu itu. Ya. Saya kira Bapak sudah pernah mendengar itu ya, hadis yang menyatakan al-haya'u syu'batum minal iman. Ya, yang namanya malu itu merupakan bagian dari iman. Ya. Ya, berarti apa? Kalau orang sampai tidak punya rasa malu, imannya ya tidak sampai tidak beriman lalu menjadi kafir ya enggak, tapi imannya tidak sempurna ya begitu. Imannya tidak sempurna. Ya. Jadi sampai di situ posisi malu itu di dalam agama Islam itu menjadi sangat penting, merupakan akhlak yang mulia itu. Ya. Makanya dalam hadis yang lain sampai dikatakan orang yang tidak punya malu itu ya silahkan ya kalau mau berbuat semaunya itu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ya. Kalau kamu kok tidak punya malu ya silahkan kamu berbuat apa saja. Ya orang kalau sudah tidak punya malu kan memang lalu berbuat apa saja. Ya nuwun sewu, orang-orang yang sudah gini itu kan tidak punya malu kan. Nyatanya ya berbuat apa saja ya toh. Ya, kalau biasanya telanjang itu malu, kalau sudah ya kalau sudah hilang malunya ya lalu ya tidak apa-apa gitu. Makanya kan begitu. Ya, Masya Allah ya, itu betapa pentingnya malu itu, kedudukannya dalam agama itu sebegitu ya. Ya. Dan ada hadis lain yang juga menyatakan memang antara malu dengan iman itu selalu berbarengan itu ya. Ya. Kata Nabi ya, al-imanu wal haya'u qurina jami'an ya. Jadi berbarengan itu memang ya. Idza rufi ahaduhuma rufi al-akhar. Kalau yang satu tidak ada ya yang lainnya tidak ada. Kira-kira begitu ya. Masya Allah. Jadi ini menunjukkan sekali lagi betapa pentingnya rasa malu itu ya. Makanya dalam kitab Nasihatul Ibad ini di makalah yang sudah agak lama dulu pernah kita bahas itu ya, memang diantara buah dari iman, buah dari ma'rifah kepada Allah itu ya rasa malu itu, terutama rasa malu kepada Allah, al-haya'u minallah ya. Jadi kalau orang kok misalnya iman betul kepada Allah ya, lalu ma'rifah kepada Allah, tahu betul Allah, bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu nanti maha memeriksa segala apa yang kita lakukan, dan nanti pada saatnya apa yang kita lakukan itu akan dibalas. Lu otomatis toh ya, orang itu mesti akan punya rasa malu tadi itu, khawatir mendapatkan celaan dari Allah ya, khawatir mendapatkan siksa dari Allah pasti ya, sehingga lalu kemudian dia tidak mau itu melakukan maksiat, tidak mau melakukan hal-hal yang menimbulkan Allah mencela dia ya. Nah oleh karena itu ya wajar kalau kemudian sekali lagi yang namanya malu itu dikaitkan dengan iman, itu merupakan cabang dari iman itu, karena memang ya itu tadi, orang kalau punya iman insya Allah dia akan punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja tidak hanya rasa malu kepada Allah, termasuk juga rasa malu kepada manusia yang lain ya. Nah orang itu ya setidak-tidaknya itu ya mestinya itu ya malulah kepada manusia itu ya, minimal itu ya. Kalau toh misalnya ya normalnya orang itu sekali lagi ya, kalau toh dia itu tidak punya kesadaran malu kepada Allah itu ya, kepada orang lain itu mestinya ya malu, mestinya malu ya. Dan pada umumnya orang saya kira punya itu ya, kecuali kalau memang sudah tadi itu sudah rodok kurang tadi itu ya, rodok kurang tadi itu ya.
Lah anehnya memang Masya Allah ya sekarang ini gejala-gejala apa namanya yang muncul itu kok rasa malu, kok rasa-rasanya semakin hilang kayaknya ya. Orang tuh kayaknya kok semakin merasa tenang-tenang saja itu kalau berbuat katakanlah maksiat ya, berbuat yang tidak senonoh itu kok tidak merasa khawatir tadi itu, dicela tadi, khawatir dirasani orang, khawatir dipaidi orang, tidak merasa seperti itu lagi orang itu ya. Ya coba nuwun sewu, zaman dulu itu misalnya ya, zaman dulu ya. Itu kalau ada orang kok misalnya kena kasus korupsi itu misalnya ya. Wah itu kan wes malunya setengah apa? Malunya setengah mati gitu. Ya. Nah sekarang ini ya enggak tahu apa itu memang tidak malu atau bagaimana, tapi nyatanya kok yang kita lihat di televisi itu kok ya orang begitu ditangkap lalu kemudian dipakein baju rompi oranye ya, kok ya di kamera itu ya masih bisa senyum-senyum ya kayak seperti tidak ada masalah sama sekali itu ya sekarang ini. Kok aneh sekali ya begitu ya. Ya Masya Allah ya. Ya. Jadi kayak seperti dianggap sudah biasa jadinya itu ya, kayaknya itu ya. Iya. Padahal mestinya kan malu mestinya itu. Mestinya malu mestinya ya. Nah, itu. Nah, jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memang malu ini merupakan akhlak yang baik sebenarnya ya, makanya disebut dengan al-haya'u hasanun ya. Malu itu baik ya. Siapapun yang punya rasa malu itu baik ya, baik laki-laki maupun perempuan memang hendaknya harus punya rasa malu ya. Ya. Tapi memang kemudian di dalam kitab Nashihul Ibad ini dinyatakan ya, laki-laki yang malu ya itu baik, tapi perempuan yang malu itu lebih baik ya. Artinya ya mestinya perempuan itu mestinya ya punya rasa malu yang lebih besar lah ya dibandingkan dengan laki-laki ya. Tapi sekarang ini ya laki-laki tadi itu ya kecenderungannya itu ya memang ya. Seperti tidak ada bedanya ya. Jadi intinya rasa malu tuh kayaknya menjadi semakin terkikis di kalangan masyarakat kita ini. Nah makanya kemudian ya lalu memang perlulah ditumbuhkan budaya rasa malu ini ya, malu untuk berbuat tidak baik ya, karena berbuat yang tidak baik itu sekali lagi tadi itu akan mendatangkan celaan. Dan pada umumnya orang mestinya ya menghindari itu ya. Tapi kok anehnya ya tadi itu kok tenang-tenang saja itu. Lah yang ditumbuhkan adalah orang itu mestinya senang berbuat baik, karena dengan berbuat baik itu akan mendapatkan pujian dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah kalau kita itu melihat sejarah Nabi itu ya. Jadi kalau Anam, Hilal ya, dan yang lain-lain itu membaca kitab Al-Barzanji atau kitab Ad-Dibai itu ya, Maulid Ad-Dibai itu ya. Itu kalau di bagian akhir yang yang sudah berbicara mengenai akhlak Rasulullah itu ya, itu secara eksplisit dinyatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Nabi Muhammad itu piantonnya, pribadinya orang yang sangat pemalu. Jadi Nabi itu sifatnya pemalu sekali ya. Tidak hanya haya tapi syadidal haya. Berarti sangat pemalu Kanjeng Nabi itu ya.
Watawadu, dan orang yang sangat merendahkan diri atau merendahkan hati, ya, tidak sombong maksudnya, ya. Itu Kanjeng Nabi, ya. Malahan dalam hadis yang lain itu sampai digambarkan, ya, sifat pemalunya Nabi itu sampai melebihi gadis yang dipingit. Lu coba bayangkan itu, ya. Sifat malunya Nabi itu sampai digambarkan melebihi gadis yang dipingit. Itu kan menunjukkan betapa Nabi itu memang sangat pemalu. Nah, pemalu di sini tentu saja adalah pemalu dalam kaitannya dengan tadi itu, terutama malu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dulu sudah pernah kita bahas, ya, yang merupakan buah dari ma'rifah itu memang ya sama definisinya itu, ya mengkerutnya jiwa itu. Tapi yang dalam konteks kalau malu kepada Allah itu dalam konteks apabila dia bermaksiat kepada Allah, ya. Kalau ini malu secara umum itu ya tadi itu mengkerutnya jiwa karena khawatir mendapatkan celaan, ya. Nah, kalau yang kemarin yang kita bahas itu yang sudah terkait dengan buah ma'rifat adalah malu kepada Allah itu, ya tadi takut untuk berbuat maksiat itu. Karena apa? Karena merasa yakin diawasi Allah, merasa yakin dinilai oleh Allah, sehingga kemudian seseorang itu akan ya tidak beranilah melanggar aturan-aturan Allah itu, sehingga kemudian di dalam hidupnya senantiasa kemudian berusaha untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah atau melaksanakan kebaikan, ya, yang dengan begitu lalu dia mendapatkan pujian, baik itu ketika masih di dunia, lebih-lebih nanti ketika di akhirat dia akan mendapatkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu, ya kita ini, ya siapapun, ya baik laki-laki maupun perempuan, ya meskipun di dalam makalah ini perempuan lebih ditekankan, tapi saya kira ya sudahlah, minimal ya siapapun kita, laki-laki atau perempuan, hendaknya memiliki budaya malu itu atau rasa malu itu, ya, sehingga dengan punya rasa malu itu insya Allah kita bisa menjaga harga diri kita, ya. Karena insya Allah kalau orang bisa menjaga diri dari rasa malu, berarti dia kan tidak melaksanakan hal-hal yang buruk, berarti, ya. Dia senantiasa melaksanakan hal yang baik karena dia khawatir selalu untuk mendapatkan celaan sehingga kemudian jatuh harga dirinya. Nah, orang yang tidak punya rasa malu itu sesungguhnya sudah tidak punya rasa harga diri tadi itu, ya. Tidak punya iffah, sudah tidak punya kehormatan diri, ya. Izzatun nafsi sudah tidak punya, kemuliaan diri sudah nggak punya, sudah runtuh itu kalau orang sudah tidak punya rasa malu itu. Nah, sehingga mudah-mudahan kita oleh Allah diberi sifat malu sehingga kita masih bisa punya harga diri, ya, bisa punya kehormatan diri, ya, tidak rendah di hadapan orang lain, apalagi sampai direndahkan. Insya Allah kalau orang itu berbuat baik, ya, tidak berbuat yang tidak baik, berarti kan dia orang yang takwa. Orang yang takwa di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, dia adalah orang yang mulia itu, ya. Tapi begitu orang sudah tidak punya malu, lalu kemudian dia melaksanakan hal-hal yang sampai dilarang oleh Allah, termasuk juga melanggar norma-norma susila kemasyarakatan, pasti harga dirinya jatuh seketika, ya. Dan saya kira sudah banyak contohnya, ya, betapa yang semula orang yang sangat terhormat, sangat dihormati, ya, begitu dia melakukan hal yang buruk, ya, apapun bentuknya itu, apa itu korupsi, apa itu lalu selingkuh, apa itu lalu narkoba, ya, itu kan hal buruk semua itu, ya. Runtuh enggak? Ya, pasti runtuh. Ya, nama yang sudah dibangun
bertahun-tahun ya, dengan apa namanya sedikit demi sedikit untuk mencapai kebesaran nama tadi itu seketika runtuh ya, tidak punya harga diri di hadapan masyarakat, di hadapan keluarganya, di hadapan saudaranya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu gara-gara apa tadi? Tidak punya rasa malu tadi itu ya. Makanya Masya Allah ya, Masya Allah, itulah betapa Islam itu memandang malu seperti itu bagian dari iman ya, dan mudah-mudahan iman kita sempurna karena ada rasa malu dalam diri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian pada malam ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.